Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, berjumpa kembali dengan saya Bu Siti. Anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tema 9 subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Materi pelajaran bahasa Indonesia. Namun anak-anak, seperti biasa, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan nanti dapat bermanfaat. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang Ibu sayangi, kali ini Ibu akan menyampaikan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu wawancara ya. Saat ini Ibu akan menjelaskan tentang membuat peta pikiran dan wawancara. Ide pokok dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Bentuk peta pikiran dapat berupa diagram atau grafik. Semua informasi dalam peta pikiran dapat digunakan untuk membuat wawancara. Selanjutnya anak-anakku, tata urutan melakukan wawancara. Masih ingat ya wawancara? Iya. Wawancara adalah sebuah kegiatan yang dapat melatih kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Saat mewawancarai seorang, harus pandai-pandai menyampaikan apa saja yang ingin diketahui ya. Jadi di wawancara ini kalian tentunya menggali sebanyak-banyaknya tentang informasi dari narasumber ya. Tentunya dengan tema yang sudah kalian tentukan. Selanjutnya anak-anakku, nah, di sini adalah contoh dari peta pikiran, di mana di situ ada tertera sumber daya alam. Temanya itu nak ya. Nah, di situ bisa ditanyakan apa saja sumber daya alam itu. Kemudian juga mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan. Kemudian juga bisa ditanyakan berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Itu adalah yang di layar itu Ibu sebagai contoh ya, sebagai contoh peta pikiran. Anak-anak, selanjutnya berwawancara tentunya dilakukan dengan tata cara urutan ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan. Jadi di wawancara pun juga kalian harus memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuanmu apa ya. Itu selanjutnya memulai dengan pertanyaan awal. Nah, kemarin ya tentunya dengan 5W plus 1H, masih ingat ya? Atau juga Ibu singkat dengan adik Simba, masih ingat ya dengan adik Simba ya? Apa ya? Kemudian di mana dan seterusnya itu ya. Nah, selanjutnya anak-anakku, bagian utama yaitu mengajukan pertanyaan berikutnya sesuai tema yang kalian inginkan ya. Setelah kalian mengenalkan diri, menjelaskan tujuan, kemudian kalian bertanya ya. Selanjutnya kalian mengajukan pertanyaan harus sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Selanjutnya anak-anak, akhiri dengan pertanyaan yang mudah. Kemudian yang terakhir penutup, yaitu dengan mengucapkan terima kasih. Nah ini ya, jangan lupa kalau sudah atau selesai berwawancara atau mencari informasi tadi, nah ucapkan terima kasih. Selanjutnya anak-anakku, ini ya, berikut beberapa tugas wawancara sebelum, saat, dan setelah wawancara. Nah, di sini sebelum wawancara bagaimana seharusnya? Iya,
kalian harus membuat agenda pertemuan ya. Kalian harus berjanji dulu, ada membuat perjanjian ya. Jam berapa ya kalian bertemunya, di mana. Nah, itu termasuk agenda pertemuannya ya. Tentukan tanggal yang tepat ya. Sekiranya narasumber dapat membagi waktunya atau dapat bertemu dengan kalian. Selanjutnya membuat daftar pertanyaan sesuai tema. Kemudian menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Nah, tentunya alat tulis atau juga alat perekam suara ya, itu. Selanjutnya anak-anakku, saat wawancara, yang pertama harusnya memperkenalkan diri, kemudian mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema, kemudian selanjutnya mengajukan pertanyaan dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Jadi pertanyaannya sudah tertata rapi ya. Kemudian setelah wawancara, apa tugas kalian? Ya, yaitu merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk laporan wawancara. Nah, oleh karena itu nak, sebelum kalian merangkum atau sebelum kalian membuat laporannya, maka tentunya kalian harus mencatat ya, mencatat informasi yang terpenting. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk laporan kalian. Selanjutnya anak-anak, nah ini ya, saya berikan contoh bentuk laporan wawancara. Di situ ada tertera 1 latar belakang, maksud dan tujuan kalian wawancara, kemudian topik atau tema wawancara kalian ya. Kemudian yang keempat juga ada waktu dan tempat kegiatannya ya. Wawancara itu dilakukan pada hari apa, tanggal berapa, waktunya juga tempatnya di mana harus jelas ya. Kemudian laporan hasil wawancara, narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, kemudian hasil wawancaranya apa. Terakhir berikan kesimpulan. Nah, itulah ya bentuk dari laporan wawancara. Paham ya nak ya? Selanjutnya anak-anakku, nah ini ada tugas untuk lebih pahamnya, minta tolong Bu Guru buatkan video wawancara dengan salah satu anggota keluarga kalian dengan tema sumber daya alam. Sekali lagi, tugas untuk kalian adalah membuat video wawancara dengan salah satu anggota keluarga kalian dengan tema sumber daya alam. Dikirim di Walas masing-masing ya. Saya tunggu ya videonya ya. Iya, anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tetap semangat belajar tentunya ya. Jangan lupa tolong dijaga sholat 5 waktunya ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.